Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tetap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hai, mari menyanyikan Tuhan Yesus penebus, yang menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Ayub 15 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara responsoria. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 2 Mei 2021. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Nama minggu, Minggu Kantate. Topik, segala yang bernapas memuji Tuhan. Nomor 2, surat pastoral dari Eporus HKBP. Setelah warta jemaat ini, akan dibacakan surat pastoral dari Eporus HKBP perihal laporan penggalangan dana pensiun HKBP. Keempat, launching gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Sesuai dengan program HKBP pada tahun 2021 untuk menanggulangi dana pensiun HKBP mulai tingkat pusat, distrik, resort, dan jemaat atau huria. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, gereja kita akan melaksanakan launching gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP di setiap ibadah di Resort Serang pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Dan khusus di minggu tersebut, kita akan mengumpulkan persembahan amplop Resort Serang. Demikian juga dengan gerakan Rp1.000 mulai minggu depan yang akan kita kumpulkan dan dijadwalkan sekali 3 bulan dikirim ke kantor pusat HKBP. Kiranya Tuhan mengabulkan kegiatan tersebut untuk kemuliaan namanya dan sukacita bagi jemaatnya. Ibadah rumah tangga pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 masuk pukul 19.30 WIB. Di gereja, sektor 1 Serang, sektor 2 Keramat Watu, sektor 3 Pandeglang, sektor 5 Bumi Agung Permai,
Sektor 17 Pipitan. Di rumah keluarga-keluarga di Sektor 4 Cinanggung, di rumah keluarga Sintua MP Sihombing Boru Nababan, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Ceceri, Serang. Gereja kita akan melayani pelayanan PHD kategorial dan sermon guru sekolah minggu yang akan dilayani melalui online dan tatap muka. Sermon guru sekolah minggu di hari Rabu, sermon seks PHD remaja di hari Sabtu, PHD Naposo Bulung di hari Sabtu, PHD seksi perempuan di hari Kamis, dan PHD seksi lansia di hari Jumat. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Mulai bulan Mei ini akan diadakan KOR di setiap ibadah minggu. 1 KOR setiap minggunya, jadwal bisa kita baca di bawah. Seksi Kesehatan, kegiatan donor darah seksi kesehatan. Pada Minggu tanggal 9 Mei 2021, gereja kita HKBP Resort Serang akan melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, cabang Serang dengan Dewan Diakonia atau Seksi Kesehatan HKBP Serang, HKBP Maranta Cilegon, dan HKBP Cikande, bertempat di lantai 1 gereja ini. Mulai pukul 9 WIB dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti donor darah tersebut. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Keluarga Pendeta Beni Bonani Aek Siagian, Ibu Lasmaria Boru Siahaan bersama 3 orang anak, Jonathan Ricordias, Theo Rasion, Jeremy Agara Agustinus, pindah dari HKBP Laweponggas, Resort Laweponggas, Distrik 12 Tanah Alas, sekarang tinggal di rumah dinas Pendeta Resort Serang di Perumahan Titan Arum, Blok A2 nomor 7, Sektor 6, Legok. Keluarga Bisker Sinambela, Ibu Krismia Boru Lumban Batu, pindah dari HKBP Sumur Batu, Resort Serdang Ujung, Medan Distrik 10, Medan Aceh, alamat Sektor 17 Pipitan. Keluarga Minra Siaan Ibu Nurpita Dewi Boru Sitompul, pindah dari HKI Saperaja Resort Tornagodang Daerah 1, alamat Perum TCP Blok P1 nomor 29, Sektor 8 Ciruas. Jika ada keluarga jemaat yang baru, dipersilahkan berdiri. Terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, Pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Acara kebaktian masuk seperti biasanya di gereja ini pukul 6 pagi, lantai 2, pukul 10.15 WIB, lantai 2, dan kebaktian remaja Naposo Bulung pukul 13, lantai 3. Berikutnya, Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus Pentakosta, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, Pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama. Di hari Senin tanggal 24 Mei 2021, pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua, kita akan mengadakan kebaktian Seresot HKBP Serang, HKBP Maranata, HKBP Cikande, masuk jam 10 WIB. 14 Sakramen Baptisan Kudus. Sesuai dengan program gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta hari kedua pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021.
bagi jemaat orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus, supaya menghadiri katekisasi baptisan kudus pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore di gereja ini dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. 15. Rapat Panitia Pengadaan Lahan. Pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 akan dilaksanakan rapat panitia pengadaan lahan untuk mengevaluasi progres panitia. Rapat mulai pukul 10 WIB bertempat di lantai 1 gereja ini. Dihimbau kepada seluruh panitia untuk menghadiri rapat tersebut. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat kita masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan surat pastoral dari Eporus HKBP. Hal laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP kepada jemaat dan kepada yang terhormat jemaat dan Parhalado HKBP CC Pendeta Resort di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat nomor 367 strip C04 strip 3 Romawi strip 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari, dan sebagai cara untuk membangun transparansi dan akuntabilitas sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepercayaan setiap warga jemaat HKBP atas tertib administrasi keuangan kantor pusat HKBP dan membangun semangat warga jemaat kita untuk meneruskan segala usaha dalam menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun. Maka kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan sudah disetor ke dana pensiun HKBP di Medan. 1 Romawi pemasukan 1 melalui 4 rekening bank yang ada, BNI, BRI, Mandiri. Rekening normal dana pensiun sejak 15 Januari sampai dengan 29 April 2021 sebanyak 10.269 juta rupiah, perincian terlampir. 2. Melalui rekening khusus pemerhati kasih HKBP, di mana Eporus dan Sekretaris Jenderal sebagai penanda tangan telah dibuka sesuai dengan rapat MPS via WhatsApp sebanyak 38.035 juta rupiah. Total terkumpul 48.298 juta rupiah. 2 Romawi pengeluaran. 1. Pembayaran dana pensiun HKBP di Medan pada bulan Januari-Maret 2021 jumlah 5,6 miliar rupiah. 2. Pembayaran pada hari tanggal 30/20/21 ke dana pensiun HKBP di Medan 41,5 miliar rupiah. Total keseluruhan pengeluaran 47 miliar 100 juta rupiah. Karena itu, dengan rekapitulasi keuangan di atas, kita memahami bahwa HKBP sampai dengan bulan Desember 2025 harus membayar ke dana pensiun sejumlah 144 miliar 795 juta 74.429 rupiah.
dikurangi 47,1 miliar rupiah yang sudah bayar, maka kita masih menunggak ke dana pensiun sejumlah 97.995.074.429 rupiah. Agar kita bisa beralih dari program manfaat pasti ke program iuran pasti di akhir Desember 21, atau bila Tuhan berkenan bisa lebih cepat dari tanggal yang dimaksudkan, maka kita harus membayar 5.802.000.000 rupiah. Ini berarti kita harus membayar sejumlah 54 miliar rupiah sebagai syarat yang harus kita penuhi untuk berpindah ke program iuran pasti. Sesudah itu, kita baru dapat keluar dari beban akibat kewajiban untuk membayar iuran tambahan sebagai badan pendiri yang diharuskan dalam sistem PPMP sebanyak 1,7 miliar rupiah per bulan. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Kami berkeyakinan dengan berpegang pada buah-buah roh, semangat, dan kesatuan segenap warga HKBP. Demikian juga para pemerhati yang telah menunjukkan perhatiannya, sedikitnya dalam 4 bulan terakhir ini. Ini semua menambah semangat dan pengharapan bahwa Tuhan menunjukkan jalan melalui mukjizat agar kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita berharap ke depan oleh kasih penyertaan Tuhan, memampukan kita menyelesaikan hutang HKBP pada waktu yang tepat. Sebagai gereja, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan dengan nyanyian baru pada Minggu Kantate hari ini, karena baginya lah puji-pujian dalam kerajaan dan kemuliaan yang selama-lamanya. Amin. Salam dan doa Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Horas. Terima kasih, kita sudah tiba di minggu yang pertama bulan yang kelima tahun 2021 ini. Tepatnya pada hari ini dalam kalender gerejawi kita disebut dengan Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 atau pasal yang terakhir dari kitab Mazmur,
Dimulai dari ayat yang pertama hingga yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudaraku, kalimat pertama yang kita dengar, yang kita terima secara bersama-sama melalui nats ini, haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Ungkapan ini sebagai perintah untuk memuji Tuhan. Perintah bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kita diperintah oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan melalui nats ini nanti setidaknya ada 3 hal yang menjadi pokok renungan kita dalam merespon perintah untuk memuji namanya. Yang pertama, di manakah Tuhan yang akan kita puji itu? Lalu apa alasan sehingga kita harus memuji, memuliakan Tuhan? Dan yang ketiga, seperti apa sih atau dengan apa sih kita memuji Dia, dan siapa-siapa saja yang harus memuji namanya. Nas ini menjadi sangat istimewa karena diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Tentu kita perlu lebih mengerti lagi apa makna, apa arti kata haleluya itu. Haleluya dalam kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani itu merupakan ungkapan yang lebih mudah diingat setelah kata amin. Jadi ada 2 kata yang sangat populer, ada 2 kata yang sangat sering didengar dan sangat sering diungkapkan dalam nats-nats Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Haleluya dan amin. Haleluya itu terdiri dari 2 kata. Halelu yang berarti pujilah, dan ya. Halelu, pujilah Dia, pujilah, dan ya yang singkatan dari kata Yahweh. Yahweh itu penyebutan untuk Allah pada tradisi Perjanjian Lama. Jadi haleluya artinya pujilah Allah. Seperti itu pengertian sederhananya. Pujilah Allah, puji ma Jehovah, puji ma Debata. Dan ini
menjadi seruan-seruan awal yang sering diperdengarkan dalam praktek keagamaan Yahudi pada zaman dulu. Maka setiap umat sudah mulai memasuki pelataran bait Allah, seruan perintah supaya memuji Allah sudah diperdengarkan. Molo dihitakan dalam tata ibadahnya itu, dalam liturginya itu, dalam ibadahnya itu, di agendanaido tedehon haleluya. Kalau dalam praktek keagamaan Yahudi dahulu, setiap umat yang sudah memasuki pelataran bait Allah, mereka sudah diperdengarkan dengan ungkapan-ungkapan haleluya, yaitu pujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memuji sebenarnya juga tidak terlalu sulit kita pahami. Atau memuji seseorang boleh dikatakan itu sering keluar dari diri kita. Memuji orang, begek ngai puang, gateng nai puang, jeges nai puang, uli nai puang. Namun yang pasti, setiap yang kita puji, nasanata puji di bagasan ngolutta, tentulah dia berhubungan dengan hal-hal yang kita anggap memiliki nilai dalam hidup kita. Siapa dan apa yang kita puji, tentu itu dilatar belakangi karena sesuatu yang benar-benar bisa kita lihat dan nikmati. Benar-benar boleh kita rasakan keindahannya. Benar-benar boleh kita nikmati kelebihannya dari diri kita sendiri. Maka untuk hal itulah sering kita memuji sesuatu. Contohnya lampu hiason, dak pola beta puji, dak pola beta dok baga ngayon, aku ngamati mana. Atau cenderung dia nggak menjadi pusat perhatian kita lagi. Tetapi sesuatu yang kita puji, sesuatu yang kita anggap dia memiliki sesuatu yang baik, yang indah, dan yang benar-benar menarik perhatian kita, maka itulah yang kita puji. Dan ketika kita mengungkapkan pujian itu, sebenarnya kita juga sedang menyaksikan kebaikan dan keindahannya. Demikian halnya ketika kita menyanyikan, mengungkapkan haleluya, memuji, memuliakan Tuhan. Semestinya ungkapan itu keluar dari rasa kita, bahwa kita sudah benar-benar mengenal dan bisa menikmati keindahan Tuhan, kelebihan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan apakah kita melihat, dengan apakah kita mampu merasakan bahwa Tuhan itu memiliki kelebihan, bahwa Tuhan itu layak untuk kita puji, layak untuk kita serukan haleluya. Tentu dengan kita melihat, dengan kita mencermati, dengan kita mampu merasakan segala yang Dia ciptakan, bumi ini termasuk diri kita sendiri. Maka orang yang benar-benar memuji Tuhan tidak saja hanya mengungkapkan sebagai bentuk kebiasaan. Ketika kita mengucapkan haleluya, pujilah Tuhan, yang pertama sekali, apakah Bapak Ibu saudara-saudara sudah sungguh-sungguh melihat dan menikmati indahnya ciptaan
Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar melihat bahwa Tuhan itu maha mulia, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh melebihi dari apa yang kita bisa, melebihi dari apa yang kita tahu. Dengan itulah maka pujian kita benar-benar sebagai ungkapan hati kita yang tulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di manakah Tuhan itu? Di manakah Dia berada? Ketika kita mengucapkan, ketika kita menyanyikan haleluya di gereja ini, di rumah kita, atau dimanapun kita berada, di manakah Tuhan yang kita puji itu? Saudara-saudara, melalui ayat yang pertama nats renungan ini menyebutkan bahwa Tuhan yang kita puji, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia berada di tempat yang kudus. Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, alamat atau tujuan tempat Allah bersemayam yang harus kita puji bukan soal tempat di mana Dia, bukan soal jauh dekatnya Dia, tetapi Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Dia adalah kekudusan. Dia adalah kudus. Jadi molo didok, di Dia do Tuhan si sobatai. Di manakah Tuhan yang kita sembah itu? Maka jawabannya, kita tidak boleh terjebak ketika kita bilang di sorga, lalu ditanya lagi sorga itu di mana? Gak bisa juga kita bilang di Banua Gijang, dia Banua Gijang. Maka persoalan yang harus kita benar-benar ketahui, persoalan yang benar-benar kita dapat rasakan dalam hidup kita ketika kita berbicara dengan Tuhan, ketika kita memuji nama Tuhan, maka hidup kita sedang terhubung dengan kekudusannya, dengan kekudusan Allah, dengan hal-hal yang benar-benar melebihi kehidupan kita. Cemolo didok puji ma Jehovah diinganan nanabadiai. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Maka kita sedang diingatkan bahwa di luar hidup kita yang penuh dengan dosa ini, bahwa di luar hidup kita yang penuh dengan keterbatasan ini, kita memiliki kontak, kita memiliki hubungan yang terikat dengan Allah yang kudus, dengan Allah yang kuat. Begitu maksudnya. Jadi Allah itu boleh saja ada di mana-mana. Allah itu Dia tidak terkurung dalam satu tempat yang terbatas. Tetapi Allah itu hadir dalam setiap hati kita yang berseru bagi Dia. Dan ini menjadi jaminan bahwa tidak ada satupun pujian yang benar-benar diungkapkan dengan ketulusan hati yang tidak sampai kepada Dia. Dan adong nanggosada pe pamujiota nasotuk nasosahat tu debata molota pasahat doi sian ias nirohatta. Karena itu ini bukan soal tempat, bukan soal jauh dan dekat, tetapi soal keterhubungan kita dengan Allah yang memiliki kekudusan itu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satupun di antara kita yang mampu berjalan menuju tempat itu. Dan ada orang gosade pesia kita, naboi das, naboi sahat, yang bisa menjangkau tempat itu, kekudusan itu. Karena kita adalah manusia yang lemah. Karena kita adalah manusia yang selalu dan selalu melakukan dosa. Tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Yesus berfirman, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau bukan melalui namaku. Dan adong nasahat tuamai somarhite-hite sianau. Tidak ada satupun yang bisa menjangkau kekudusan Tuhan itu. Yang harus kita agungkan, yang harus kita puji itu, selain di dalam nama Yesus Kristus. Dan pemazmur menggambarkan, menyebutkan tempat itu, tempat beradanya Allah yang kudus itu, di cakrawalanya yang kuat. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu kuatnya Allah, begitu kokohnya Allah dalam kekudusannya. Tidak ada yang bisa merobohkannya. Tidak ada yang mampu membatasi, menghalangi seruan kita ketika kita memuji dan memuliakan namanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keseharian kita, dalam setiap pergumulan hidup kita yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini, selalulah membangun konektivitas dengan Allah yang memiliki kekudusan dan kekuatan yang ajaib itu. Asal nang lilu kita, supaya kita tidak tersesat. Selalulah membangun konektivitas, hubungan antara diri kita yang lemah, antara diri kita yang penuh dengan dosa ini, dengan Tuhan yang maha kudus dan yang maha kuat, yang berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita, tetapi terjangkau oleh hati kita yang selalu mengucap syukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara apakah atau apakah alasan kita harus memuji Dia sementara kita tidak bisa melihat Dia dengan mata, kita tidak bisa menyentuhnya dengan tangan, bahkan kita tidak tahu di mana alamatnya secara geografis. Tetapi apakah alasan kita? Apakah alasan Tuhan sehingga melalui Mazmur yang terakhir ini, nats renungan kita ini, kita diperintahkan untuk memuji Dia? Jika kita menyelidiki pada ayat yang kedua melalui nats renungan ini, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Maka pemazmur mengajak kita, Tuhan memerintah kita untuk memuji Dia, bersekutu dengan Dia, bernyanyi untuk Dia. Karena apa? Karena kita sudah benar-benar mengenal dan merasakan bahwa Allah itu perkasa. Dan ukuran kita untuk memuji Dia adalah kebesarannya yang hebat. Pada bagian yang kedua ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
kita perlu tahu praktek peribadahan kita, praktek pemujian kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus menyanyikan haleluya? Bukan supaya kita memperoleh sesuatu, tetapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka pujian kita kepada Tuhan sama halnya dengan doa, sama halnya dengan berdoa. Sekalipun dalam doa itu kita menyampaikan permohonan-permohonan kita, tetapi sejatinya hakiki dari persekutuan kita dengan Tuhan, hakikat dari persekutuan kita dengan Tuhan, bukan dalam rangka meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kita sudah merasakan apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Jemolodok memuji debata dang asa dilehon daun alai ala naung dilehon. Demikian pemazmur bersaksi melalui ayat yang kedua ini. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, bahwa dia perkasa. Perkasa melalui ciptaannya, perkasa melalui pengorbanan anaknya. Bukankah itu keperkasaan? Ketika Yesus harus mati, ketika Yesus harus disalibkan, dalam ukuran kejahatan dunia ketika itu, seolah-olah dia pribadi yang lemah, dia ditangkap, disiksa, disalibkan dan mati. Tetapi ketika kita memahami itu dalam misi Allah untuk dunia ini, dalam misi Allah untuk menyelamatkan kita, bukankah itu keperkasaannya? Dia mau mati, sebab dia sejatinya kehidupan dan kekekalan. Tuhan itu kehidupan, Tuhan itu kekekalan, tetapi dia mau mati untuk kita. Karena itulah kita harus memuji dan memuliakan dia. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya. Maka memuji Tuhan dengan cara apa? Apa ukurannya memuji Tuhan? Apa ukurannya memuji Tuhan? Ukurannya adalah kebesaran Allah sendiri. Bukan seberapa besarnya persembahanmu, bukan. Dangi. Bukan seberapa banyaknya persembahanmu. Tetapi betapa kita mengenal bahwa Allah itu besar kasih-Nya kepada kita, lalu kita berekspresi, kita merespon itu dari hati kita yang paling dalam, dan itulah yang disebutkan dengan nyanyian yang baru. Hari ini aku ingat, hari ini aku sadar, hari ini saya tahu bahwa ketika tadi pagi saya bisa bangun, itu bukanlah karena hebatku, itu bukanlah karena kuasaku. Sebab ketika saya tidur terlelap, semestinya saya tidak tahu apa-apa yang bisa terjadi dalam hidup saya. Tetapi karena Tuhan menjagai, tetapi karena Tuhan melindungi, lalu saya dibangunkan. Saya boleh bernafas kembali. Maka saya harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka memuji Tuhan itu tidak diukur dari kuantitasnya, tidak diukur dari besar kecilnya, tetapi diukur dari kualitasnya. Kualitas hati kita yang bersyukur, itulah yang berkenan bagi Tuhan. Sebab tidak ada lagi yang mampu melampaui kebesaran Allah. Tidak ada lagi yang mampu menyamai kebesaran kuasa Allah.
yang telah berkorban untuk kita. Bagian yang ketiga, dengan apa kita memuji Tuhan dan siapa saja yang pantas memuji Tuhan. Dalam nats renungan ini kita diperkenalkan dengan perangkat-perangkat yang sering kita sebut dengan alat musik. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting dan berdentang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perangkat-perangkat musik yang disebutkan oleh pemazmur di sini itu juga menandakan bahwa pujian itu kepada Allah, Dia membutuhkan media, Dia membutuhkan alat, tetapi setiap alat itu dapat berguna, dapat berfungsi ketika orang-orang juga melibatkan dirinya, ketika orang-orang juga menggunakannya. Hidupanna molo tabereng do huriata HKBP dia bergerak maju. Mungkin masih Bapak Ibu yang jemaat tua, mungkin masih ada yang pernah melihat atau mendengar secara langsung sampai tahun 70-an alat musik yang digunakan di gereja itu sangat terbatas. Kolap poti maredde do nabui, di luar nidang adong, godang dang boy, gitar dang boy. Karena apa? Ada pemahaman yang keliru, seolah-olah bendanya itu salah, padahal apalah artinya itu tanpa dimainkan oleh orang. Maka pada ayat yang berikut ini mau mengkoreksi kita. Ayat yang berikut ini mengajak kita untuk kita memuji Tuhan dengan indahnya, dengan keindahan, dengan keselarasan apa yang ada di sekitar kita, apa yang dapat kita gunakan, apa yang dapat kita pergunakan untuk memuji Dia. Memuji Tuhan itu, Dia membutuhkan harmonisasi dalam tubuh kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia harus harmoni. Kita harus mampu mengharmonikan itu sebagai pujian kepada Tuhan. Tidak boleh mulut menyatakan haleluya, tetapi tangan melakukan hal-hal yang salah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh hati berdoa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, tetapi langkah kita tidak mampu melangkah kemanapun karena kita selalu dikuasai dengan ketakutan. Jadi selain untuk memperkaya kita dalam ornamen-ornamen peribadahan, asing ni pamorahona ka alat musik songon nabu tabereng di gereja tahun, pemazmur ini ingin mengajak kita bahwa memuji Tuhan itu membutuhkan harmonisasi, keseiramaan tubuh kita dengan hati kita. Dia harus saling menopang satu dengan yang lain. Mulai dari mata, mulut, hidung, tangan, kaki, rambut, segala-galanya. Itu harus kita persembahkan, harus kita pergunakan menjadi pujian kepada Tuhan. Dan beberapa di sana alat musik yang harus dibunyikan dengan tiupan. Artinya memuji Tuhan sekaligus ketika ditanya siapa saja yang harus memuji Tuhan. Pada ayat yang terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
Artinya siapa dan sampai kapan kita harus memuji Tuhan? Sampai kita sungguh-sungguh tidak bernafas lagi. Saat Tuhan digat do kita memuji debata saliling marhosa. Siapa yang pantas memuji Tuhan? Jangan membuat batasan-batasan yang oleh pikiran dunia saja. Jangan sebut dirimu tidak pantas memuji Tuhan karena hidupmu penuh dengan dosa. Jangan merasa dirimu tidak layak memuji Tuhan karena dirimu lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Karena kitab Mazmur ini diakhiri dengan seruan memuji Tuhan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana. Pujilah Tuhan dengan kebesarannya, sesuai dengan kebesarannya yang hebat, bukan sesuai dengan kebesaranmu, bukan sesuai dengan kecilnya hatimu, tetapi pujilah Dia dengan kebesaran Tuhan yang hebat, dan biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Saliling marhosa dope hita, tapuji madebata. Inilah yang harus kita perdengarkan. Inilah yang harus kita suarakan dimanapun kita berada. Seruan supaya kita memuji Allah yang hebat, Allah yang kudus, Allah yang agung harus selalu kita serukan. Dan itu kita lakukan setiap saat. Dang boy dohonokku, sogok dak pujokku bede bata, au ngahu puji manan waing. Tidak bisa. Makanya kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya setiap hidupmu di Dia kau maringanan. Di menit apa kamu bernafas, disitulah puji Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berkantate. Setiap saat, setiap hari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. So menurut nakindang boy dok konota marsogo ari Sinen dak po lebih puji ko Tuhan natari kan ngahu puji ho di gereja, nggak bisa begitu. Maka pujian hari ini adalah nafas kehidupanmu hari ini. Maka besok ketika kamu masih bernafas, pujilah Tuhan. Lusa masih bernafas, pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan dan keperkasaan-Mu. Kami dilayakkan untuk memuji Engkau yang kudus dan yang maha baik. Engkau telah berkorban dengan darah-Mu yang kudus supaya kami menjadi layak untuk memuji dan memuliakan-Mu. Untuk itu Bapa, mampukanlah kami dalam setiap nafas kehidupan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk senantiasa terpanggil membenahi hidup kami sehingga hidup kami selaras memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah hati kami dan tubuh kami seutuhnya semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu ini. Dan kami mensyukuri berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu yang telah memperoleh berkat dari Tuhan dengan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dengan bertambahnya usia kelahiran dan juga usia pernikahan jemaat-Mu hari ini. Biarlah bertambahnya usia mereka
bertambahnya masa mereka untuk memuji Engkau. Biarlah mereka dalam setiap kehidupannya selalu mensyukuri anugerah yang dari Tuhan. Dan biarlah gerejamu ini juga boleh senantiasa melalui pelayanan yang dilakukan sebagai wujud puji-pujian kami kepadamu. Oleh karena itu, mampukan seluruh majelis dan pelayan gerejamu untuk selalu memberikan yang terbaik dengan hati yang diperbaharui sebagai ungkapan syukur dan pujian bagi namamu. Kami berdoa memohon kepadamu melalui namamu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu. Tata surya malaikat-Mu mengitari tata-Mu. Ladang gunung lembah hijau, suara ombak menderu, marga satwa pun bermasmur memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Maha Kudus, ampunilah dosaku. Hati jiwaku bersyukur karena kemurahan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu, agar semua jemaat-Mu menghayati kasih-Mu.
Marilah semua bernyanyi memuliakan namanya dengan suara sorak-sorai karena berkat rahmat-Nya. Kasih Allah yang sejati sungguh tiada batasnya. Kebahagiaan abadi diberi pada umat-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Shalom Horas.